Cerita bermulai dengan 8 orang yang berdiri di lereng dekat mulut gunung berapi. Tak lama terjadi argumen dari salah seorang yang ada di sana dengan berkata bahwa mereka semua harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 orang dari mereka yang berhasil lolos. Si pria segera mengatakan bahwa sepertinya mereka harus mengisolasikan satu tempat berdasarkan tingkat kekuatan mereka. Setelah itu si pria pun segera bertanya bagaimanakah pendapat mereka tentang usulan yang dibuatnya. Menanggapi hal itu, orang-orang yang berada di sana pun tidak membuka mulut mereka. Sementara itu, menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yandran segera mengerutkan alisnya. Ia segera berkata bahwa cukup sulit baginya untuk mencapai tempat ini dengan kekuatannya sendiri. Namun karena Xiaoyan telah membawanya ke sini dengan banyak kesulitan, secara alami ia tidak akan mungkin untuk mengambil inisiatif berhenti di tengah jalan. Hanya Xiaoyanlah yang mampu membuat dia berhenti sementara mereka tidak memiliki kualifikasi. Menanggapi hal itu, si pria pun segera berkata bahwa yang dilakukan oleh Yandran hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Si pria lanjut berkata kemampuan apakah yang dimiliki oleh Yandran. Ia lanjut meledek dengan berkata jangan-jangan Yandran mengandalkan kecantikannya untuk bermain dengan pria tersebut hingga akhirnya si pria pun mau mengajak Yandran. Wajah cantik Yandran seketika menjadi dingin setelah mendengar perkataan kasar dari pria berpakaian putih. Doki kuat pun segera melonjak, namun saat dia akan menyerang, tiba-tiba sebuah tangan halus segera memegang pundak Yandran. Xiaoyan telah berada di samping Yandran, kemudian bertanya sepertinya diskusi kali ini tidak berjalan lancar. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Yandran, kemudian berkata agar Yandran mengizinkan Xiaoyan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah si pria, kemudian bertanya apakah menurutnya lebih baik baginya untuk Yandran mundur. Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek saat ia melihat Xiaoyan muncul. Namun ia tidak bisa mundur di depan banyak tatapan semua orang. Yang ia bisa lakukan hanya menguatkan mental kemudian berkata bahwa si wanita sepertinya tidak akan sampai di sini jika ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, ia harus meninggalkan tempat ini dengan segera. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera menoleh ke semua orang kemudian bertanya apakah ada orang lain yang berpikir seperti ini. Suasana pun seketika hening hingga akhirnya dipecahkan oleh si pria dengan berkata bahwa hanya ada 8 tempat tetapi ada 9 orang dari mereka di sini. Xiaoyan pun kembali menoleh kemudian mengangguk menandakan ia setuju dan tak lama kilatan segera melonjak di kakinya. Sosok Xiaoyan telah berada tepat di depan si pria, namun si pria pun dengan cepat menghindari serangan Xiaoyan. Sesuatu yang tak terduga segera terjadi di mana Xiaoyan telah berada kembali di hadapan si pria. Dengan segera Xiaoyan melesatkan telapak tangan hingga menghantam dada si pria dan ia pun terpental menghantam batu di belakangnya. Seteguk darah merah segera dimuntaskan saat tubuh si pria berpakaian putih itu terbang mundur dan menghantam batu besar. Saat ini ia benar-benar kelelahan dan tidak mampu untuk bergerak setelah menerima serangan keras dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa saat ini hanya ada 8 orang yang tersisa dari mereka. Menanggapi perkataan dan tindakan dari Xiaoyan, tatapan Feng Qing'er segera menyapu ke arahnya. Ia dengan dingin tertawa kemudian berkata bahwa Xiaoyan benar-benar sangat sombong. Sepertinya pavilion petir angin mereka tidak dapat dibandingkan dengan sikap yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi ejekan yang dilontarkan oleh Feng Qing'er. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini adalah kasus orang lemah yang ditindas. Namun Xiaoyan merasa heran bagaimana ia bisa dikatakan lebih sombong dibandingkan pavilion petir angin. Hal itu dikarenakan pavilion petir angin menggerakkan beberapa elit dozong untuk mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut meledek, bukankah dengan begitu maka pavilion petir angin tidak memiliki kemurahan hati terhadap orang lemah seperti Xiaoyan. Kilatan dingin segera melintas di mata Feng Qing'er, kemudian ia pun berkata jika kolam darah gunung surga tidak akan muncul maka ia benar-benar ingin menguji kemampuan milik Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata jika Nona Feng ingin mencobanya maka ia dapat melakukannya kapan saja. Menanggapi hal itu, Feng Qing'er pun hanya terdiam menekan rasa marah yang melonjak dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan mengabaikan Feng Qing'er setelah melihat bahwa ia menjadi diam. Perlahan Xiaoyan ke sisi Yandran kemudian berseri-seri dan bertanya bagaimanakah keadaan Yandran. Menanggapi hal itu, Yandran seketika terkejut saat melihat wajah Xiaoyan tersenyum.
Tiba-tiba ia merasakan ujung hidungnya pun pedas dan perasaan dilindungi oleh seorang pria ini tampaknya berbeda dari perasaan yang Yun Yun berikan kepadanya. Yanran benar-benar merasakan kenyamanan dan keamanan dari sosok seorang pria yang berada di hadapannya. Namun Yanran jelas menyadari bahwa kenikmatan seperti ini tidak akan berlangsung lama. Mungkin hal itu akan menghilang setelah ia meninggalkan gunung mata surga ini. Yanran pun segera bergumam apakah ini yang dianggap sebagai menuai apa yang ia tabur. Tanpa diduga perkataan pelan Yanran tersebut masuk ke telinga Xiaoyan. Langkah kakinya berhenti sejenak sebelum ia berjalan berdampingan dengan Xiaoyan ke puncak lereng. Saat Yanran hendak berbicara, tiba-tiba suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Suara gemuruh yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir di sana. Mereka mengangkat kelapanya hanya untuk melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral energi besar berwarna-warni segera muncul di mulut gunung berapi. Tak lama energi pun berputar-putar membuat Xiaoyan dan yang lainnya bisa merasakan bahwa energi yang sangat menakutkan telah berkumpul di langit. Kegembiraan pun seketika muncul di mata Xiaoyan dan beberapa orang yang ada di sana. Bersamaan dengan itu, ledakan pun segera terjadi dengan cahaya yang menyilaukan. Kecepatan cahaya benar-benar sangat cepat dan dalam sekejap dengan keras mendarat di mulut gunung berapi. Dengan segera, gelombang udara yang sangat besar pun menyapu ke segala arah. Tak lama setelah itu, terdengar teriakan dari Jinxi yang berkata bahwa sekarang adalah waktu yang terbaik untuk memasuki kolam darah gunung surga. Ia pun segera memerintahkan semua orang untuk segera masuk ke dalamnya. Mendengar perkataan Jinxi, tubuh mereka pun bergerak dan dengan cepat melesat menuju mulut gunung berapi. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera menggenggam pergelangan tangan Yanran dan melesat ke depan kemudian berkata bahwa Yanran harus mengingat agar ia tidak pergi terlalu jauh ke dalam kolam darah gunung surga. Yanran harus cepat menyerap energi setelah ia masuk karena hal ini adalah kesempatan yang benar-benar sulit untuk didapatkan. Yanran pun mengangguk, kemudian Xiaoyan lanjut berkata Yanran tidak perlu menunggu Xiaoyan setelah ia keluar dari kolam darah gunung surga. Hal itu dikarenakan Xiaoyan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah setengah menit, akhirnya mereka pun sampai di bibir kolam. Seketika Xiaoyan pun menggelengkan kepala melihat cairan merah kental dengan kekuatan di dalamnya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa tempat ini memang layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang untuk menerobos. Xiaoyan pun menghela nafas kemudian menoleh ke arah Yanran dan berkata agar Yanran segera masuk. Meskipun Yanran belum mencapai puncak kelas Do Huang, namun berendam di dalamnya masih akan sangat bermanfaat bagi Yanran. Mendengar hal itu, Yanran pun segera mengangguk kemudian berterima kasih kepada Xiaoyan dan lanjut berkata jika Xiaoyan ingin menemukan gurunya di masa depan maka Xiaoyan dapat berkunjung ke Sekte Bunga. Setelah itu, Nalan Yanran pun tidak menunggu Xiaoyan untuk menanyainya lebih lanjut dan segera turun ke kolam darah. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun bertanya-tanya setelah mendengar nama Sekte Bunga yang merupakan salah satu yang disebut dari dua sekte. Xiaoyan pun terkejut saat melihat Yanran yang telah menghilang namun ia tidak punya banyak waktu untuk merenungkan bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan paksi seperti itu. Xiaoyan pun segera melompat ke depan dan mendarat di kolam darah dengan suara yang sangat keras. Hal pertama yang Xiaoyan rasakan setelah masuk ke dalam Blood Pool adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Doki hijau giok pun berlama-lama di sekitar tubuhnya dan benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya. Xiaoyan tidak buru-buru menyerap energi di tempat ini, melainkan terus masuk ke dasar kolam. Cairan merah di Blood Pool pun cukup kental membuat pandangan Xiaoyan pun memiliki jarak yang begitu pendek. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan Xiaoyan tercengang adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan untuk menembus cairan berwarna merah darah tersebut. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dirasakan Xiaoyan sebelumnya. Karena penglihatan Xiaoyan terhalang, akhirnya ia pun berhenti kemudian melambaikan tangan dan tulang emas gelap segera muncul dari dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan memegangnya dengan erat kemudian lanjut menembus cairan berwarna merah gelap dan berenang ke bawah. Semakin jauh Xiaoyan dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung dalam cairan berwarna merah juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun Xiaoyan jelas mengerti bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya.
Setelah penelusuran berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiaoyan akhirnya menjadi panas dan cahaya merembes keluar dari benda tersebut. Kecepatan renang Xiaoyan pun berangsur-angsur melambat sebelum akhirnya Xiaoyan pun berhenti. Ruang di tempat tersebut samar-samar mengandung perasaan yang terdistorsi. Xiaoyan pun samar-samar dapat merasakan seperti adanya penghalang tak terlihat di sana. Xiaoyan pun bergumam apakah ini yang disebut dengan penghalang spasial. Xiaoyan pun segera perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas gelap di tangannya. Setelah itu ia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat. Dengan segera tengkorak itu pun memancarkan cahaya yang kuat dengan riak melingkar naik dari penghalang spasial. Tak lama sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang pun muncul di hadapan Xiaoyan. Keseriusan pun segera muncul di wajah Xiaoyan hingga akhirnya ia pun segera melesat menuju terowongan tersebut. Setelah memasuki terowongan, tubuh Xiaoyan pun segera tenggelam lebih dari belasan meter sebelum akhirnya ia menstabilkan diri. Xiaoyan pun seketika menyadari bahwa kekentalan energi merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika ia menggerakkan lengannya, ia merasakan perlawanan yang 10 kali lebih kuat dari yang ada di atasnya. Selain itu, semacam cahaya gelap keabu-abuan bercampur dengan cairan kental berwarna darah ini. Cahaya itu memancarkan bau amis yang samar-samar dan setiap kali cahaya tersebut mendarat di api giok hijau di sekitar tubuh Xiaoyan, mereka akan segera meledak. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan racun api gunung surga. Kekuatan korosifnya benar-benar menakutkan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jinxi tidak berani tinggal lama di tempat ini. Saat ini Xiaoyan benar-benar beruntung karena memiliki Glass Lotus Heart Flame yang mampu mengisolasi dirinya dari racun api korosif. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera masuk ke dalam mode latihan dengan mata yang terpejam. Seketika kekuatan hisab yang ganas perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Cairan berwarna merah darah yang tenang akhirnya bergerak dan tanpa henti-hentinya memasuki tubuh Xiaoyan. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah menghilangkan racun api. Beruntung dengan adanya Glass Lotus Heart Flame, maka racun api akan terpisah secara otomatis dari cairan berwarna merah darah. Xiaoyan seketika terkejut setelah merasakan gelombang energi cairan merah pertama yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia dapat merasakan jumlah energi yang begitu besar ini sebanding dengan upaya 3 hingga 5 hari yang diberikan pada hari biasanya. Singkatnya, Xiaoyan dapat menghasilkan energi yang 5 kali lebih kuat dari proses latihan ia biasanya. Singkat cerita, 10 hari telah berlalu dengan Xiaoyan yang tiba-tiba merasakan sesuatu hingga akhirnya ia membuka matanya. Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang terjadi saat ia dalam pelatihan kali ini. Xiaoyan terkejut setelah merasakan bahwa avatar spiritual tubuh ilusi 3000 petir juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin hal itu disebabkan karena adanya penekanan, namun avatar tidak berhasil menyerap banyak energi. Oleh karena itu, barulah saat ini Xiaoyan merasakan tiba-tiba avatar Xiaoyan telah berubah menjadi kuat. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah energi di tempat ini benar-benar dapat memperkuat jiwa. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan menjentikan jarinya dan sebuah cahaya tak berbentuk bergegas di antara alisnya kemudian membentuk satu sosok dan mendarat di samping Xiaoyan. Sesaat setelah avatar baru saja muncul, ia pun segera menyerap energi yang ada seperti apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam, beruntung Polon Heart Flame dapat melindungi avatar dan jika tidak, maka saat avatar ini muncul maka ia akan terkikis oleh racun api sampai tersebar. Xiaoyan pun seketika menduga menurut kecepatan dan penyempurnaan dari Polon Heart Flame sepertinya avatar akan segera mencapai tahap menengah. Xiaoyan memperkirakan dalam waktu kurang dari setengah tahun maka ia akan dapat melatih tubuh ilusi 3000 petirnya ke tahap menengah. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam Widlighty Pavilion, kemungkinan orang-orang yang mempraktikkan teknik dua seperti ini akan memuntahkan darah di tempat. Terutama hal ini akan terjadi pada Pei Tian yang telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap menengah. Xiaoyan benar-benar dipenuhi kegembiraan setelah menyadari hal tersebut terjadi kepada dirinya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun kembali masuk ke dalam mode latihan dan melanjutkan proses yang tersisa. Sementara itu, di sisi lain di luar kolam, dua sosok pria tua telah berdiri menghadap ke arah kolam.
Jinsi merajut alisnya kemudian berkata bahwa ini sudah berlangsung selama 2,5 bulan. Jingu di sampingnya seketika tertawa terbahak-bahak kemudian bertanya mungkinkah terjadi sesuatu kepada Xiaoyan. Racun api gunung surga di bawah ini terlalu padat. Bahkan Jingu tidak berani melangkah terlalu dalam menuju ke dasar kolam. Menanggapi hal itu, Jinsi segera berkata seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, namun hal itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi. Saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Jinsi merasakan beberapa ketidakpercayaan. Xiaoyan sudah memasuki Heaven Mountain Blood Pool selama 2,5 bulan. Periode waktu ini memang agak terlalu lama dengan racun api di dasar Blood Pool yang sangat padat. Menyadari hal itu, bahkan Jinsi sekalipun tidak berani tinggal untuk waktu yang terlalu lama. Ia bergumam meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi, namun kekuatannya pada dasarnya hanya berada di bintang 9 Do Huang. Jingu menghela napas tak berdaya saat ia melihat penampilan dari Jinsi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi pegunungan mata surga berangsur-angsur menjadi tenang. Peng Qinger dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum akhirnya meninggalkan kolam. Sementara itu, Yanran di sisi lain hanya tinggal di Blood Pool selama 3 hari. Hal ini dikarenakan energi di dalam tubuhnya sudah mencapai tingkat kejenuhan dan ia tidak punya pilihan lagi selain pergi. Setelah kepergiannya, ia menunggu Xiaoyan di Heaven Eye Mountain Range selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya ia pun pergi. Dengan kata lain, Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tersisa di Heaven Eye Mountain Range untuk saat ini. Setelah merenung beberapa saat, Jinsi segera berkata bahwa jika masih tidak ada berita hari ini, maka ia akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang terjadi. Saat ini, Jinsi benar-benar khawatir karena ia masih membutuhkan bantuan Xiaoyan untuk mengeluarkan racun api di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa masuk begitu saja ke dasar kolam darah, ia tidak punya pilihan lain selain pergi untuk melihat keadaan Xiaoyan. Jingu pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Jinsi karena memang mereka tidak memiliki pilihan lain. Namun tiba-tiba suara ledakan pun seketika terjadi membuat keduanya pun terkejut. Gelombang energi segera melonjak dari dalam kolam membuat mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Jingu pun segera berkata bagaimana Xiaoyan bisa mengaduk energi alam sampai bergetar karena kekuatan Do Huang yang dimilikinya. Dia pun tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya seketika menjadi semakin terkejut kemudian berkata apakah orang ini mungkin telah melakukan terobosan ke gelas Dozong. Menanggapi hal itu, Jinsi pun menganggukkan kepalanya kemudian berkata bahwa tidak heran Xiaoyan tinggal begitu lama di dasar kolam darah. Ia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke tingkat Dozong sekaligus. Tampaknya orang ini benar-benar telah melakukan sesuatu hal yang gila dengan berhasil melakukannya. Meskipun kolam darah Gunung Surga memiliki beberapa etek untuk membantu seseorang menerobos, namun hal ini juga pertama kalinya ia melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah hingga ke tingkat Dozong. Jinsi pun menggelengkan kepalanya kemudian berkata bahwa jika berita ini menyebar, kemungkinan daya tarik kolam darah Gunung Surga akan semakin melambung. Tak lama setelah perkataan yang terakhir, tiba-tiba aura kuat segera melonjak membuat ekspresi Jinsi dan Jingu sedikit berubah. Ia bertanya-tanya sepertinya aura ini bukan level seorang yang baru saja naik ke kelas Dozong. Menanggapi hal itu, Jinsi segera mengangguk kemudian berkata bahwa aura ini saja tidak kalah dengan bintang 1 di tingkat Dozong. Tak lama setelah itu, ledakan pun segera terjadi bersamaan dengan satu sosok yang segera melonjak keluar. Sosok Xiaoyan muncul di langit dengan tubuh yang berdiri tegak dan kaki yang menginjak udara kosong. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak namun aura agungnya cukup untuk membuat area ini bergetar. Melihat Xiaoyan yang terdiam dengan mata tertutup, Jingu pun bertanya-tanya apa yang salah dengan Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Jinsi segera berkata sepertinya Xiaoyan telah memasuki kondisi yang unik. Jingu pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan dari Jinsi. Ia lanjut berkata bahwa saat ini sepertinya hal terbaik bagi mereka adalah menunggu Xiaoyan untuk segera pulih. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan merasakan segel api di alisnya memancarkan cahaya api yang tak biasa.
Xiaoyan tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya, namun ia dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya saat ini menjadi lebih sensitif jika dibandingkan dengan di masa lalu. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan juga dapat merasakan kekuatan spiritual dari segel api yang berada di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Yao Lao ketika ia ditangkap. Xiaoyan pun seketika teringat bahwa ia pernah mengalami hal tersebut ketika ia menerobos ke kelas Do Huang saat itu. Akhirnya dengan pengalamannya yang terakhir kali, Xiaoyan mengerti apa yang terjadi ketika ia sekali lagi merasakan perubahan dari segel api. Kekuatan spiritual di dalam tubuh Xiaoyan pun seketika berkumpul bersama sebelum akhirnya memasuki bagian dalam dari segel api. Terowongan hitam gelap yang aneh segera muncul dan tanpa ragu-ragu kekuatan spiritual Xiaoyan mengalir ke dalamnya seperti sambaran petir. Akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan pun berhasil keluar dari terowongan dan sampai di sebuah aula gelap besar yang sama seperti waktu itu. Xiaoyan pun terus berjalan menyusuri aula hingga matanya tiba-tiba beralih ke arah tertentu. Sebuah cahaya menampilkan sosok tubuh spiritual dengan mata yang tertutup rapat. Kejutan seketika melintas di mata Xiaoyan setelah merasakan energi samar yang ada di dalam segel api dan seketika Xiaoyan menyadari bahwa sosok tubuh spiritual tersebut adalah gurunya. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera melayang ke arah Yao Lao dan ia dapat merasakan kekuatan hidup yang ada di dalam tubuh Yao Lao. Meskipun lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius terjadi kepadanya. Tak lama setelah itu, di sisi lain, Yao Lao yang sedang tertidur merasakan adanya sesuatu. Kelopak matanya seketika berkedut hingga akhirnya ia pun membuka matanya dan mengalami keterkejutan. Tatapannya segera mengarah ke arah Xiaoyan hingga akhirnya tanpa sadar tubuh Yao Lao pun bergetar. Melihat Yao Lao yang bertingkah seperti itu, Xiaoyan akhirnya tidak tahan lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao. Setelah itu Xiaoyan pun bersujud kepada Yao Lao, kemudian dengan penuh kesedihan ia pun meminta maaf karena ia tidak berbakti kepada gurunya. Menanggapi hal itu, Yao Lao pun segera memperhatikan pemuda yang ada di hadapannya dan seketika matanya menjadi lembab. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan telah melakukan semuanya dengan cukup baik. Mampu merekrut Xiaoyan sebagai muridnya adalah hal terbaik yang pernah dilakukan oleh Yao Lao. Meskipun Yao Lao saat ini di penjara dan kekuatannya melemah, namun ia masih dapat merasakan bahwa Xiaoyan saat ini hanyalah seutas kekuatan spiritual. Namun Yao Lao samar-samar dapat merasakan ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiaoyan dapat mengandalkan seutas kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa Xiaoyan telah berhasil menuju ke tingkat Dozong. Sementara itu di sisi lain, mata Xiaoyan segera memerah dan berbisik bahwa guru harus yakin karena Xiaoyan akan datang dan menyelamatkannya sesegera mungkin. Sesaat setelah kata-kata Xiaoyan baru saja keluar, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berkata bahwa Xiaoyan mungkin memiliki kualifikasi. Tekanan besar tiba-tiba keluar bersamaan dengan suara yang muncul, namun ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Ia segera berdiri kemudian berbalik dan melihat ruangan yang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua segera muncul dengan cara yang aneh di hadapan Xiaoyan. Ia segera mengerutkan keningnya dan menyadari bahwa kekuatan spiritual ini memiliki perasaan yang sedikit akrab. Setelah ada lama berpikir, ia pun seketika tersadar dan berkata bahwa sepertinya kekuatan spiritual ini adalah kekuatan spiritual yang pernah datang sebelumnya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya menatap pria tua tersebut tanpa menjawab. Pria tua pun lanjut berkata, sungguh tidak terduga bahwa orang yang bahkan tidak dapat menerima fluktuasi spiritual pada saat itu telah kembali ke tempat ini. Sepertinya saat ini Xiaoyan menjadi jauh lebih kuat daripada ia saat itu. Si pria pun samar-samar tersenyum kemudian mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan kemudian berkata, namun hal ini jauh dari kata cukup. Menanggapi perkataan tersebut, Xiaoyan pun yang benar-benar marah segera berkata bahwa lain kali ia datang ke sini maka ia akan membuat Hall of Soul membayar semua penderitaan yang dialami oleh gurunya. Si pria pun segera mengepalkan tangannya kemudian berkata semoga Xiaoyan dapat melakukan hal tersebut.
Seketika, ruang di sekitar Xiaoyan pun pecah dan kekuatan spiritual Xiaoyan dihilangkan oleh serangan menakutkan dari si pria. Setelah hilangnya kekuatan spiritual Xiaoyan, ekspresi senang pun segera muncul di wajah Yao Lao. Ia benar-benar merasa bangga karena Xiaoyan bisa tetap tidak takut dan tenang menghadapi seorang elit di tingkat Dozun. Dari kelihatannya, ia benar-benar telah tumbuh cukup banyak selama bertahun-tahun ini. Yao Lao dapat samar-samar merasakan bahwa saat berikutnya Xiaoyan akan muncul, ia tidak akan muncul sebagai kekuatan spiritual melainkan tubuh aslinya. Sementara itu di sisi lain, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati si pria tua merasakan sedikit kegelisahan melihat ekspresi yang ditampilkan oleh Yao Lao. Saat ini ia merasakan meskipun Xiaoyan tidak terlalu kuat, itu masih menyebabkan dirinya merasakan hawa dingin yang meresap jauh ke dalam tulang-tulangnya. Kembali ke Xiaoyan yang berada di puncak Heaven Eye Mountain dengan tubuh yang bergetar sebelum akhirnya membuka matanya. Niat membunuh segera melonjak di dalam mata hitam pekat Xiaoyan hingga akhirnya ia bergumam agar Yao Lao menunggu kedatangan Xiaoyan. Tak lama setelah itu, ia pun menghirup udara dalam-dalam menekan niat membunuh yang berputar di dalam hatinya. Xiaoyan pun lanjut berkata dalam hatinya bahwa setelah ia menyelesaikan permasalahan di sini, ia akan menuju ke pavilion petir angin. Ia harus bertemu dengan Teng Zunzi bagaimanapun caranya. Xiaoyan harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Yao Lao sesegera mungkin. Setelah itu, Xiaoyan pun menghela napas kemudian menyadari kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Xiaoyan merasakan kekuatannya saat ini seharusnya sudah stabil pada level bintang 1 Dozong. Setelah itu, Xiaoyan pun melirik ke arah Jinxi dan Jingu, kemudian kakinya bergerak dan perlahan melangkah berjalan di udara kosong turun dari langit. Setelah Xiaoyan sampai, Jingu pun memberikan selamat kepada Xiaoyan atas kemajuannya ke kelas Dozong. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun menangkupkan tangannya kemudian tersenyum dan berkata bahwa ia hanya beruntung. Jika tetua Jinxi tidak memberikan Xiaoyan tempat pelatihan, kemungkinan Xiaoyan akan kesulitan untuk menerobos. Menanggapi hal itu, Jinxi pun tersenyum kemudian berkata bahwa mereka hanya memberikan tempat dan tidak layak menerima ucapan terima kasih. Xiaoyan telah melampaui harapan Jinxi karena tetap berada di Blood Pool selama lebih dari 2 bulan. Bahkan Jinxi tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang terlalu lama. Xiaoyan seketika terkejut setelah menyadari bahwa ia telah berlatih selama lebih dari 2 bulan. Tatapannya pun segera menyapu sekeliling, tetapi ia tidak melihat Nalan Yantran dan yang lainnya. Jingu pun segera berkata bahwa Feng Qin-er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tersisa di Heaven Eye Mountain. Jingu lanjut menjelaskan bahwa teman Xiaoyan telah tinggal di sini beberapa waktu sebelum akhirnya ia pun pergi. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun sedikit terkejut kemudian bertanya apakah Yanran benar-benar telah pergi. Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan, Jingu pun hanya mengangguk mengiyakan. Xiaoyan pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kemudian ia pun berpikir bahwa ia cukup beruntung telah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika Xiaoyan memiliki waktu, maka ia akan pergi ke Sekte Bunga untuk melihat bagaimana keadaan dari Yun Yun. Tak lama setelah itu, Jinxi yang ragu-ragu pun segera bertanya karena Xiaoyan telah berhasil menembus dari tingkat Do Huang ke tingkat Dozong, maka ia ingin tahu bagaimana tentang persoalan selanjutnya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan secara alami menyadari apa yang dikatakan oleh Jinxi. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa tetua Jinxi tidak perlu khawatir dan yakin karena Xiaoyan bukanlah seseorang yang tidak dapat bekerja sama. Oleh karena itu, tetua Jinxi dapat menyerahkan persoalan racun api gunung surga di tubuhnya kepada Xiaoyan. Jinxi dan Jingu menghela napas lega ketika mendengar perkataan dari Xiaoyan. Jinxi dapat dianggap sebagai orang paling kuat di suku tikus menelan emas. Suku mereka mampu menduduki gunung mata surga ini karena kekuatan dari mereka berdua. Jika Jinxi akhirnya mati karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi suku tikus menelan emas. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Ia segera berkata bahwa ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun api gunung surga. Xiaoyan belum dapat mempersiapkan benda tersebut, oleh karena itu ia khawatir harus merepotkan mereka berdua.
Jingu pun buru-buru mengambil kertas putih yang ada di tangan Xiaoyan, kemudian tertawa dan berkata bahwa hal itu tidak akan menjadi permasalahan. Pegunungan mata surga ini dipenuhi dengan bahan obat. Suku tikus menelan emas mereka juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun. Meskipun ramuan obat ini langka, kemungkinan bahan-bahan ini akan mencapai tangan Xiaoyan pada saat sore hari. Jingu pun dengan cepat meninggalkan pavilion batu setelah menerima kertas putih dari Xiaoyan. Ia bergegas ke tengah gunung dan mempersiapkan semua bahan obat yang diperlukan secepat mungkin. Xiaoyan pun hanya dapat tersenyum saat melihat Jingu menghilang dengan cepat. Tak lama setelah itu, Jing Sikun berkata jika Xiaoyan bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuhnya, maka suku tikus menelan emas akan memperlakukan Xiaoyan sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus menelan emas mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib kuno, namun mereka memiliki reputasi di dunia binatang ajaib. Selain itu, karena jumlah mereka yang sangat besar dan banyak, maka mereka mengetahui sejumlah besar informasi.